Mirza Ghulam Ahmad, pendiri dan pimpinan gerakan Ahmadiyah yang berpusat mula-mula di Qadian, Gurdaspur, India. Adalah Mirza Ghulam Ahmad Qadian, India pada tahun 1255 Hijriah atau 1839 Masehi sampai 24 Rabiul Akhir tahun 1326 atau 26 Mei 1908. Pemikirannya dalam bidang agama menjadikan ajaran sekte Ahmadiyah para pengikutnya dari kelompok Qadiani menganggapnya sebagai seorang nabi, sedangkan kelompok Lahore menganggapnya sebagai mujadid pembaharu. Gelar Mirza menunjukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad termasuk keluarga bangsawan keturunan dinasti Mughal. Nenek moyangnya mempunyai hubungan keluarga dengan Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri dinasti Mughal tahun 1526 sampai 1530. Ayahnya adalah hakim pemerintah kolonial Inggris di India. Semasa kecilnya, Ahmad mendapat pendidikan agama secara tradisional dari keluarganya. Ia juga belajar bahasa Arab dan Persia. Ia senang melakukan meditasi sejak berusia muda. Dalam keadaan seperti itu, ia mengaku sering mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendapat ma'rifat dalam dunia sufi. Tetapi ia sendiri tidak pernah dikenal sebagai sufi atau murid dari seorang guru sufi. Ketika berusia 40 tahun, ia menulis buku Barahin Ahmadiyah atau argumentasi Ahmadiyah yang berisi antara lain pengakuan dirinya sebagai seorang Ali Mahdi. Pada masa mudanya, Ahmad pernah tinggal di Sialkot, India, mengikuti ayahnya yang sedang menyelesaikan perkara tanah. Disinilah ia berkenalan dengan orang Kristen, mempelajari kitab sucinya, Injil, dan menyaksikan langsung betapa gencarnya misi kristenisasi. Di tempat ini pula ia membaca komentar Sir Syed Ahmad Khan, antara lain mengenai tafsir Al-Quran. Ahmad kemudian mengkritik tafsir Al-Quran tersebut karena ia memandang tafsir itu menggunakan pendekatan naturalistik hukum alam. Misalnya malaikat ditafsirkan dengan fungsi hukum alam. Menurutnya, tulisan Ahmad Khan terlalu apologetik dan membanggakan kejayaan masa lampau, padahal yang harus dihadapi adalah keadaan objektif masa kini. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1876, Ahmad kembali ke Qadian, mengurus tanah milik keluarganya dan meneruskan kebiasaan lamanya, meditasi. Pada tahun 1877, di Punjab, India, ia menyaksikan kebangkitan Arya Samaj dan Brahma Samaj, yaitu gerakan kesadaran umat Hindu. Peristiwa yang disaksikannya di Sialkot dan Punjab menimbulkan semangat Ahmad untuk membangkitkan suatu gerakan dalam Islam. Pada tanggal 4 Maret 1889,
Ahmad mengumumkan bahwa dirinya menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk dirinya sebagai Al-Mahdi dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Baiat pertama dilakukan oleh 20 orang pengikut di Ludhiana, dekat Kadian, India. Salah seorang di antara mereka itu adalah Mu'alwi Nuruddin, yang mana Mu'alwi itu merupakan gelar bangsawan yang kelak menjadi khalifah pertama sepeninggalan Ahmad. Pada tahun 1891, Ahmad membuat pengakuan yang sangat menghebohkan. Ia mengaku sebagai Al-Masih Al-Ma'ud atau Al-Masih yang dijanjikan. Dengan pengakuan dirinya sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih Al-Ma'ud, Ahmad seakan-akan hendak menjembatani ajaran Kristen dan Islam. Sebagai orang Islam, Ahmad mengakui kerasulan Muhammad SAW. Sementara itu, ia berpendapat bahwa Yesus Kristus dalam agama Islam disebut Isa Al-Masih tidak meninggal di tiang salib karena ia segera ditolong dan dirawat oleh pengikutnya. Yesus kemudian mengadakan perjalanan ke timur dan hidup sebagaimana layaknya manusia biasa hingga akhirnya menetap dan wafat di Kashmir, India. Kuburannya sekarang terdapat di Kanyar, Srinagar, India. Para pengikut Ahmad membuat teori dengan membuktikan ilmiah untuk memperkuat pendapatnya tersebut. Pemikiran Ahmad ditentang oleh ulama, terutama ulama Sunni seperti Abdul Haq Al-Ghaznawi, seorang Mu'alwi Amritsar, Muhammad Hussain, tokoh Al-Hadis dari Batala, dan Mullah Muhammad Bakhsh, ulama Lahore. Perdebatan di antara mereka tidak hanya dalam persoalan agama, tetapi meluas ke masalah politik. Ahmad sebagaimana Ahmad Khan berpendapat bahwa jika umat Islam India ingin maju harus bersatu dengan Inggris. Adapun ulama lain berpendapat bahwa Inggris adalah penjajah kafir dan harus diusir dari India. Buku yang pernah ditulis Ahmad kemudian menjadi pegangan sekte Ahmadiyah. Karyanya tersebut adalah Barahin Ahmadiyah, Fatah Islam, Masihin Sustanman, Kashful Gita, Mawahib Ar-Rahman, Haqiqat Al-Wahyi, dan Al-Wasiyah. Demikian pula dengan artikelnya dalam harian Al-Hakam. Sepeninggalan Ahmad, kepemimpinan kelompok ini dipegang oleh Mu'alwi Nuruddin sebagai khalifah pertama. Ketika ia meninggal pada tahun 1914, kepemimpinan dipegang oleh Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, putra Ahmad, sebagai khalifah kedua yang berkedudukan di Kadian. Kelompok inilah yang menganggap Ahmad sebagai nabi. Adapun sekelompok pengikutnya yang dipimpin Khawaj Kamaluddin dan Mu'alwi Muhammad Ali hanya menganggapnya sebagai mujaddid atau pembaru. Karena itu mereka memisahkan diri dan memusatkan kegiatan di Lahore. Konferensi organisasi Islam sedunia pada tanggal 6 sampai 10 April tahun 1974 di bawah anjuran Robitoh Al-A'lam Al-Islami merekomendasikan antara lain: yang pertama, setiap lembaga Islam harus melokalisasikan kegiatan kelompok Qadani dalam tempat ibadah, sekolah, panti, dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif. Yang kedua, menyatakan sekte Ahmadiyah kafir dan keluar dari Islam.
Yang ketiga, memutuskan segera hubungan bisnis dan melaksanakan pemboikotan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap mereka. Yang keempat, mendesak pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam, serta melarang mereka memangku jabatan yang penting dalam negara. Yang kelima, menyiarkan salinan semua penerbit yang dijadikan sekte ini sebagai tempat penyelewengan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keenam, semua golongan yang menyelewengkan Islam diperlakukan sama seperti Qadaniyah. Pada tanggal 29 Mei 1974, pengikut Mirza Ghulam Ahmad di bawah pimpinan Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad yang berjumlah 3.000 orang menyerbu kereta api dari Peshawar ke Karachi di stasiun Rabauh dan membantai penumpangnya, antara lain 170 mahasiswa Fakultas Kedokteran Nishtar di Multan. Sebagian besar mahasiswa itu adalah penduduk Islam Jam'iyah At-Talabah. Peristiwa penyerbu dan pembantaian ini menggemparkan umat Islam di seluruh dunia.